Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, sebab kemarau kering diprediksi berakhir di akhir Oktober 2023 ini. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau akan berakhir di sebagian besar wilayah Indonesia mulai akhir Oktober 2023 ini, dan awal musim hujan secara bertahap dimulai awal November 2023. Namun, akibat tingginya keragaman iklim, maka awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sementara puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari hingga bulan Februari 2024. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa level El Nino moderat akan terus bertahan dan berakhir pada bulan Februari hingga Maret 2024. Awal musim hujan berkaitan erat dengan peralihan monsun Australia menjadi monsun Asia. Monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Indonesia sehingga diprediksi bulan November akan mulai turun hujan. Awal mulainya juga tidak serempak, ya. Jadi akan berlangsung mundur sekitar November, Desember. Dan secara umum sifat hujannya normal, yaitu curah hujannya sesuai dengan rata klimatologisnya. Namun ada beberapa wilayah yang sifat hujannya lebih lebat atau curah hujannya lebih tinggi daripada rata normalnya. Ada beberapa wilayah yang lebih rendah dari normalnya. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mewanti-wanti masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lantaran kemarau kering masih belum berakhir di Indonesia. Tim Liputan Pori TV. Pemirsa, BMKG memprediksi bahwa puncak dampak El Nino terjadi pada bulan September. BMKG juga menganalisis dari data satelit terkini bahwa pada bulan Oktober, nampaknya intensitas El Nino belum turun. Fenomena El Nino diprediksi masih akan bertahan hingga tahun depan. Kepala BMKG mengatakan level El Nino moderat akan berakhir pada bulan Februari dan Maret 2024. Awal musim hujan sendiri sangat berkaitan erat dengan peralihan monsun Australia menjadi monsun Asia. Dan saat ini, monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Indonesia. Pemirsa, untuk lebih lengkap lagi, saya akan berbincang dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Inilah talk show presisi, prediksi berakhirnya musim kemarau di Indonesia bersama saya Lydia Rotinsulu. Ya, halo Ibu Dwi Korita, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini masih terasa cukup panas ya Ibu ya? Dan kering. Dan kering. Nah, Ya. kita akan bahas tentang berkaitan dengan kemarau kering di Indonesia yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Dari pantauan BMKG, seperti apa Ibu? Ya, sesuai hasil prediksi BMKG yang disampaikan di awal tahun 2023, bahkan sebenarnya akhir tahun 2022, kami sudah mengeluarkan climate outlook atau pandangan iklim. Dan di situ disampaikan bahwa musim kemarau di tahun 2023 diprediksi akan terjadi secara bertahap ya, sebagian besar mulai bulan Juli ya. Dan diprediksi akan berakhir sebagian besar di bulan Oktober akhir. Dan insya Allah berakhir April insya Allah ya. Tetapi meskipun El Nino-nya berlangsung sampai tahun depan, dampaknya itu dirasakan puncak September dan bisa berlanjut sampai Oktober. November dampaknya sudah mulai melemah meskipun El Nino-nya masih moderat. Kenapa demikian? Karena mulai November itu terjadi transisi angin dari Australia yang kering ya dan dingin ini yang mengakibatkan kemarau di Indonesia berangsur-angsur mulai sebetulnya mulai Oktober November ini digantikan oleh angin monsun atau monsun ya yang bertiup dari arah Asia. Nah, monsun Asia ini membawa uap-uap air sehingga terjadi transisi antara
musim kemarau, transisi ke musim hujan. Nah, apabila sebagian besar wilayah Indonesia di bulan November sudah mengalami hujan, pengaruh El Nino ini menjadi keringnya ini kan menjadi tereliminir ternetralisir oleh curah hujan yang mulai sebetulnya September itu sudah ada September Oktober sebagian wilayah utara di bagian utara Indonesia sudah hujan ya. Tapi kan sebagian besar November. Jadi El Nino ini insya Allah November ini sudah ada hujan. Jadi keringnya itu kan tergantikan oleh basah. Meskipun El Nino-nya masih berlanjut. Demikian. Nah, kemudian kan pasti masyarakat sudah sangat menanti akan berakhirnya musim kemarau ini dengan datangnya musim hujan. Dari pantauan atau prediksi lengkap dari BMKG, kapan musim hujan akan secara merata mungkin di Indonesia akan terjadi? Sebagian besar dari zona musim di wilayah Indonesia ini akan mulai hujan di bulan November. Puncaknya di bulan Januari Februari. Prediksi demikian. Seperti yang Ibu Dwi Korita tadi jelaskan bahwa dampak El Nino itu adalah kekeringan salah satunya. Nah, apakah masih terpantau aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lantaran kemarau kering karena masih belum berakhir dari prediksi BMKG? Betul sekali. Jadi sekarang ini Oktober ya, yang semestinya kami memprediksi puncak dampak itu September. Jadi Oktober itu sudah mulai ini ya, turun ya. Ini memang sempat turun sejenak, tapi kemudian masih bertahan lagi. Artinya masih kering. Masih kering sehingga potensi untuk kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan itu masih bisa terjadi di bulan-bulan ini, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat hati-hati meskipun mendapat informasi BMKG November sudah mulai hujan, sekarang sudah ada hujan mulai terjadi beberapa wilayah, bukan berarti kita sudah terbebas dari potensi kebakaran lahan dan hutan atau potensi atau terjadinya kekeringan ini masih terjadi. Nah, ya baik Ibu Dwi Korita, untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, seperti apa koordinasi dari BMKG juga dengan Polri, dalam hal ini Polda Jajaran di lokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan ini? Iya, jadi sebetulnya mulai Desember 2024 kami mulai koordinasi saat kami menyelesaikan perakiraan untuk 2023 itu sudah mulai bisa diprediksi kemarau kapan dan ini relatif akan lebih kering dari 3 tahun terakhir. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 kemaraunya adalah kemarau basah karena pengaruh La Nina. La Nina itu kebalikan dari El Nino. Kalau El Nino kekeringan, La Nina ini peningkatan curah hujan. Nah, di awal-awal tahun itu kami berkoordinasi termasuk dengan Polri, kemudian juga Menteri KLHK. Jadi biasanya kalau koordinasi untuk antisipasi kebakaran itu kan dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam ya. Di situ ada TNI, Polri, kemudian juga ada kementerian lain, BNPB, ya semua pihak terkait dan gubernur-gubernur. Ini sudah mulai berkoordinasi dan saat itu sudah diputuskan mulai melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca atau istilah mudahnya hujan menyemai hujan ya, hujan buatan. Tapi sebenarnya kita nggak menciptakan hujan, hanya memaksa ya menyemai hujan. Awan-awan hujan, menyemai awan-awan hujan yang harusnya belum turun sebagai hujan, tapi dipaksa turun untuk segera hujan. Nah, itu dilakukan sejak bulan Februari dimulai dari Provinsi Riau. Karena diprediksi Riau yang akan mengalami lebih dahulu karena mengalami kemarau lebih awal 2 kali. Kemarau pertama Februari, kemarau kedua Juli, Agustus, September. Nah, jadi Riau yang disemai dahulu awan-awan hujannya untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dan koordinasi dengan Polri itu terutama di darat. Di darat, jadi kami memberikan informasi zona yang rawan terbakar misalnya di kecamatan apa, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu bisa diketahui. Kemudian pihak Manggala Agni tentunya dengan Polri itu berjaga di bawah
Bahkan misalnya seperti saat polusi kemarin di Jakarta, kami juga bisa mendeteksi dari satelit titik-titik penghasil polusi itu di mana saja. Nanti tim di bawah termasuk Polri ini akan bergerak seperti itu. Jadi pengamanan untuk di darat berdasarkan informasi dari BMKG. Sinergitasnya selalu Iya. terkelola dan Iya. terjaga seperti itu Iya, ya Ibu betul. ya. Iya. Baik, kita akan break sebentar, kita akan ke segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Talkshow Presisi.